kebudayaan di bidang ini namanya bidang sejarah dan tradisi masyarakat menyebut itu bidang adat. Bidang adat itu menaungi beberapa nomenklatur tugas-tugas kedinasan yang melayani masyarakat ke satu dengan sejarah menyebut istilah itu sejarah adat awit desa adat kerjaan masyarakat desa adat sudah itu subak masyarakat masyarakat semua berkurang sekolah semua sekolah pakis kamu istri sekolah pacaran sekolah sandi banyak di sini kan di sini paling padat kan. Tadi Pak, izin kami dari Taruna Menara, Taruna tingkat 2, perkenalkan nama saya Gregory Setiawan Silva. Kebetulan saya tinggal di daerah Bering. Ya. Kehadiran kami di sini mau wawancarai Bapak sendiri mengenai sampai proyek sudah diberikan di sekolah kami, yaitu disuruh mewawancarai seorang pemimpin yang memimpin sebuah kesenian ataupun yang berhubungan dengan kesenian. Jadi kehadiran kami di sini, kebetulan saya sendiri ingin bertanya mengenai Bapak, bagaimana sih sejarah Bapak atau bagaimana cara Bapak bisa menjadi seorang pemimpin mulai dari awal Bapak bekerja mungkin Pak, awal mula Bapak bekerja, kenapa bisa Bapak ditunjuk menjadi seorang pemimpin? Mungkin bisa diceritakan sedikit masalahnya Pak. Ya, selalu ya. Bukan hanya itu setiap selalu ya. Dia ada cerita bagaimana saya bisa duduk di sini gitu. Pertama saya masa sekolah dulu ya, SD di kampung, SD 2 dekat ya, SD 2 Kemuh, terus saya lanjutkan SMP, juga kan pendidikan SMP Tribun, tamat tahun 85. Lanjut, saya sekolah di SMA Negeri 1 Gianyar, tamat tahun melanjutkan di Universitas Udayana, tapi karena nasional kering, saya pindah. Masuk saya di Diploma 3 jurusan pariwisata. Itu lagi akhirnya melamar tahun 95, melamar tahun 97 diangkat bulan Maret 1 Maret 97 diangkat di bulan ini. Ditempatkan di dinas pariwisata selama sana sebenarnya 20 tahun kurang 3 bulan. Ya 2017 pindah ke dinas kebudayaan sampai sekarang. Nah itu saya sedikit respect kan saya melamar tuh cari hanya satu Diploma 3 pariwisata Suruh Bali, melamar ke 178. Saya ya Pak. Di sini saya akan bertanya terkait gaya kepemimpinan Bapak. Jadi pertanyaan yang pertama, di Kabupaten Gianyar terdapat banyak pelaku dan kelompok seni dengan latar belakang serta pandangan yang berbeda. Bagaimanakah cara Bapak menyatukan perbedaan tersebut agar dapat bekerja sama secara harmonis dan memajukan bidang seni di Kabupaten Gianyar? Ya, pertama pertanyaan yang sangat bagus. Potensi masyarakat kan banyak, tentu ada warna-warni, namanya mungkin karakter seniman yang berbeda ya. Potensi yang berbeda, ruang lingkup daerah yang menyebar sesuai dengan kepemimpinan yang saya harapkan adalah kepemimpinan yang memberikan pelayanan yang lulus ya, yang intinya kita berbakti kepada komitmen tugas pada masyarakat dan pemerintah. Itu kunci mencari kita komunikasi tindakan itu harus kita jaga dengan baik sehingga tidak muncul miskomunikasi apalagi ketersinggungan yang bisa berdampak pada tergabungnya Bangun kedisiplinan dan tanggung jawab para pelaku atau kelompok seni dalam menjalankan program dan kegiatan seni tanpa menghambat kreativitas dari para seniman. Ya kalau misalnya itu kan kita pegang untuk aturan ya, aturan bagaimana aturan yang ada hak dan kewajiban kalau mereka untuk mendapat pembiayaan dari pemerintah itu jelas ada di aturan klausul naskah perjanjian hibah atau majuro itu bunyinya sudah ada mesti apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan. Jadi kita juga pantau dengan melakukan verifikasi sehingga masyarakat bisa tahu dia apa yang mereka lakukan untuk bantuan itu. Jikalau misalnya dari konflik atau perbedaan pendapat antara pelaku seni dan yang lain, bagaimana Bapak biasanya mengambil keputusan sebagai pihak yang membina dan mengelola di bidang seni? Nah ini bagus gitu. Pasti dulu ada saja, tidak ada. Kalau orang Bali itu bilang kan harus swasta terus gitu, tidak ada perjalanan program itu negara aja gitu, kita paham. Nggak usah saya sebutkan negara aja gitu ya, apalagi di tingkat pemerintah daerah, pasti ada masalah-masalah. Tapi tetap kita berpegang pada aturan, komitmen tugas dan komunikasi yang bisa diterima. Jika terjadi masalah, maka kita harus selesaikan, mencari solusi yang elegan dan bisa dimakan kita. Itu yang penting. Ya. Baik Pak, di sini saya akan bertanya tentang manajemen. Jadi tentunya di sebuah organisasi itu kan ada persiapan yang matang, ada perencanaan. Itu bagaimana cara Bapak untuk mengatur manajemen sebuah pertunjukan Pak? Manajemen pertunjukan itu apa namanya harus disinergikan antara potensi seniman dengan tujuan dari komunikasi itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyambut kehadiran tamu kehormatan itu pasti beda dengan pertunjukan lomba misalnya beda ya. Sehingga persiapan itu beda. Jadi pelaksanaannya juga akan beda. Nah sehingga manajemen pertunjukan itu kita berkoordinasi dengan ketua SKO atau komunikasi PKS itu. Ini bagian terakhir sih Pak. Itu menurut Bapak, apa nilai kepemimpinan yang paling berharga yang harus dipelajari dalam proses kesenian itu? Pemimpin yang berharga itu kita harus punya kesadaran komitmen di dalam diri kita itu membangun kesadaran ini untuk
bisa mengabdi dengan tulus. Ini terakhir Ya. kami ingin minta sebuah motivasi atau nasihat untuk tentunya untuk para siswa itu agar kelak bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan bisa menghargai budaya bangsa. Ya, jadi itu sangat general pertanyaannya, tapi intinya pertanyaan itu bisa membangun karakter yang mulia, ya, mulia. Bagaimana apa yang kita persiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan, ya, jadi kebanggaan masyarakat, keluarga dan bangsa. Itu target. Satu, adik harus mempersiapkan diri, ya, dari awal, dari itu adik masuk sekolah itu target kita harus tamat dengan nilai yang terbaik, ya, bisa mendapat pengakuan lembaga pendidikan yang bagus, sehingga adik bisa punya bekal yang bagus untuk menjalani tugas-tugas di sekolah pendidikan itu dimanapun. Sekian dari kami, Pak. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Ya, Mungkin saya minta presentasi untuk betul. Ya,